Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, masih di perjalanan menuju ke Belanda di kereta. Kebetulan juga sepi. Terkait dengan posisi kiper nih, karena gue lihat di sosial media, di Twitter, termasuk juga di Twitternya gue, di Gus_Neck, banyak yang membahas tentang Andre Onana. Karena ada dua hal menurut gue. Nomor satu, blunder ketika menghadapi Bayern Munchen, dan juga bagaimana sampai dengan sejauh ini sang kiper sudah kebobolan banyak gol. Lalu gue lihat banyak yang nomor satu merindukan David De Gea, nomor dua menyarankan untuk diparkir dulu sang kiper ini dan memainkan Altay Bayindir. Bagaimana menurut gue secara ringan amatiran, gue melihat ya dari David De Gea dulu ya. Dulu ketika masih ada David De Gea, banyak fans yang berkomentar untuk ganti kiper, ya kan, yang bisa bermain dari kaki ke kaki, artinya mengalirkan bola, build up serangan, lalu juga memiliki refleks yang bagus, kiper yang perfect. Nah, ternyata mencari kiper yang perfect itu tidak mudah. Tapi jelas Erik ten Hag ingin ada perubahan di sistem dengan melibatkan penjaga gawang, bukan hanya ketika defending tapi juga ketika build up serangan. Bisa dari bawah dengan ya passing akurasi yang lebih bagus, baik itu passing pendek maupun passing long ball. Gua melihat di partai-partai awal ini ya, Andre Onana memberikan ketenangan di lini belakang ketika build up. Pemain belakang ya, defender dari Manchester United ini menurut gue secara ringan amatiran terlihat lebih percaya diri ketika harus back pass ke kiper. Kiper pun juga terasa lebih nyaman ketika harus ikut dalam build up serangan, baik itu umpan pendek, umpan panjang maupun juga dribbling luar biasa. Nah, terkait dengan gol-gol yang terjadi, yes, gue sepakat ini terlalu banyak. Tapi kalau gue lihat bukan faktor Andre Onana saja gitu loh, tapi bagaimana lini belakang secara unit, back Manchester United, termasuk juga gelandang bertahan Manchester United, ada peran di sana. Sehingga ya gue sih menilai nomor satu, kiper yang perfect itu tidak mudah ditemukan, dan nomor dua gue menilai ya saat ini Andre Onana merupakan pilihan terbaik jika dibandingkan dengan kiper sebelumnya di Manchester United dengan segala plus minusnya. Sekali lagi, dengan segala plus minusnya. David De Gea tentu saja kiper dengan penyelamatan yang luar biasa. Dia punya kemampuan refleks yang sangat-sangat brilian. Sudah terbukti di klub bermusim-musim. Tapi apa yang diperlihatkan selama ya paling tidak musim lalu, jelas dia ada kekurangan yang besar ketika harus menerima back pass dari pemain tengah, dan juga ketika dia harus ikut build up di permainan sepak bola, di mana nampaknya sekarang sepak bola atau sistem seperti itulah yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Semua terlibat dalam build up, termasuk juga penjaga gawang. Nah, terkait dengan refleks, terkait juga dengan blunder dari Andre Onana ketika menghadapi Bayern Munchen, apakah harus diparkir dulu diganti dengan Altay Bayindir? Secara ringan amatiran, gue tidak melihat hal itu. Karena apa? Tidak ada jaminan Altay Bayindir akan memiliki permainan yang lebih bagus dari Andre Onana di dua faktor paling tidak. Nomor satu, faktor build up. Nomor dua, ya penyelamatan. Memang betul Andre Onana melakukan blunder. Gue berada di stadion, gue saksikan betul banyak away fans juga kecewa. Tapi di babak kedua dia bisa tampil lebih nyaman dengan melakukan banyak penyelamatan krusial. Dan kalau seandainya kan banyak juga yang menyinggung ya kan, sang kiper ini kena mental. Gue tidak sepakat. Kalau dia memang benar kena mental, maka di babak kedua dia tidak akan melakukan penyelamatan yang luar biasa. Bahkan mungkin sang pelatih akan langsung mengambil keputusan mengganti di jeda babak pertama ke babak kedua. Tapi ketika itu tidak diambil, keputusan itu tidak diambil, gue melihat nomor satu, tidak ada masalah dengan Andre Onana, artinya dia bounce back secara cepat. Nomor dua, ya dia buktikan di atas lapangan di babak kedua, sehingga ya dia juga bisa melakukan banyak penyelamatan. Walaupun yes, gue tahu Manchester United juga kebobolan beberapa gol di babak kedua, tapi sekali lagi gol itu satu penalti ya kan, dan hal-hal lain itu juga terkait sistem pertahanan
Artinya yang dijalin oleh lini belakang Manchester United termasuk juga gelandang bertahannya. Sehingga sekali lagi gue berpikir belum perlu untuk mengganti Andre Onana di pertandingan selanjutnya dengan Altay Bayindir. Altay Bayindir kiper bagus, didatangkan memang untuk menjadi kiper kedua di Manchester United. Dia menurut gue saat ini fokusnya harus adaptasi dulu di banyak hal, di negara, klub, kompetisi dan lain-lain. Dia harus melakukan proses integrasi yang cepat. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan porsi nanti ketika Andre Onana kemungkinan besar akan tampil bersama tim nasional Kamerun, di mana hampir sebulan atau bahkan sekitar sebulanan lah dia harus absen. Nah di situ Altay Bayindir akan tampil menurut gue. Terus bagaimana dong persiapannya? Gue berpikir dengan situasi saat ini di Manchester United yang masih belum stabil, biarkanlah Andre Onana dulu yang main ya. Dia perbaiki, toh di babak kedua menghadapi Bayern Munchen dia sudah menunjukkan kalau dia bisa bangkit. Lalu juga bagaimana dia mengambil tanggung jawab setelah pertandingan, dia langsung mendekati pers, dia tekankan dia harus membuat pernyataan. Menurut gua itu mentalitas yang luar biasa. Tidak mudah, dia tidak ingin terlalu lama tenggelam dalam blunder yang dia bikin dan dia akui itu. Dia langsung ingin bangkit dan menurut gua ini luar biasa. Biarkanlah dia bermain di pertandingan mendatang. Kalau seandainya hal seperti ini berulang, nah baru langkah selanjutnya mungkin artinya mengistirahatkan dia bisa diambil. Tapi kalau mengistirahatkan hanya karena satu, blunder ketika menghadapi Bayern Munchen, dua, banyaknya gol yang bersarang di Manchester United sampai dengan saat ini, ringan amatiran ala gue pikir masih belum perlu. Lini pertahanan, back Manchester United, gelandang Manchester United harus diperbaiki. Determinasi harus tinggi, konsentrasi harus bagus. Itu dulu menurut gue yang lebih penting, karena gol-gol yang diderita itu bukan sebagian besar ya, bukan karena penjaga gawang menurut gue. Bola-bola susah untuk penjaga gawang melakukan penyelamatan. Menurut gue secara dengan amatiran seperti itu. Di sisi lain ya Altay Bayindir, biarkanlah dia terus bersiap ya, supaya dia bisa lebih matang lagi mungkin di pertandingan-pertandingan level Carabao ataupun juga FA Cup ketika memang menghadapi tim yang secara kualitas di bawah Manchester United dengan gap yang cukup dalam, dia bisa diturunkan supaya juga bisa mencicipi atmosfer sepak bola di Inggris. Menurut gue demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah ada pendapat berbeda? Nggak masalah berbeda ya, bisa drop di kolom komen asal sopan dan tidak spam. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.